Sini ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, di pertemuan malam hari ini kita akan coba memahami, mengerti untuk menerapkan dalam kehidupan apa sesungguhnya makna di balik judul surah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Kalau kita berpikir kenapa pentingnya Allah memberi judul surah ini dengan surah Al-Baqarah, sapi betina, diulang di dalam Al-Baqarah, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 67, 68, 69. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكهة لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها
wa ma kadu yaf'alun. Berulang kali Allah, setidaknya ada 5 kali Allah mengulang kata-kata Baqarah dalam surah Al-Baqarah ini, yang artinya sapi betina. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dan Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, karena zaman jahiliyah itu kan ada orang-orang yang menjadikan sapi ini sebagai Tuhannya. Nah, disembah sapi. Bahkan sampai sekarang kan ada agama tertentu itu Tuhannya adalah sapi, Tuhannya disembahnya sapi. Nah, bahkan zaman dulu, zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel ada yang menyembah sapi. Suruh Allah sembelih sapinya. Nah, apakah kami menjadikan ejekan? Masa Tuhan disembelih kan? Bahasanya begitu kan. Kenapa kau mengejek kami? Kata Musa, aku berlindung, ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Padahal tadi kalau seandainya langsung nyembelih sapi, suruh sembelih sapi betina, langsung kerjakan, selesai sudah. Tapi orang-orang Bani Israel ini kan suka mendebat, bertanya dalam rangka untuk mencari lemahnya orang. Ini bertakun supaya ada peluang untuk mencari kelemahan Nabi Musa. Diujinya Nabi Musa, gimana coba tanyakan sama Tuhan, apa sapinya? Lalu kata Allah, sapinya tidak tua, tidak muda, pertengahan itu, antara itu. Nah, akhirnya semakin sulit. Karena tidak mau langsung ngerjakan, bertanya malah menyulitkan diri sendiri. Nah, hati-hati. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Bertakun lagi nih. Sudah disuruh sembelih sapi itu yang kada tua, kada muda, tengah-tengah. Bertakun pulang, warnanya apa sapinya? Nah, ini orang-orang Bani Israel memang begitu, suka mencari alasan. Ini dibalik kata-kata ini, mereka mencari alasan, pada dasarnya tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya. Nah, warnanya kuning tua, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Musa berkata, mereka berkata lagi, kemudian mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya kami ini belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami dapat petunjuk. Nah, sudah dijelaskan sedetailnya kan, sapinya betina, tidak tua, tidak muda, tengah-tengah, warnanya kuning tua. Masih aja bertakun, kami masih kurang jelas lagi ya. Kadang-kadang ada manusia seperti itu tuh, sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya masih mengatakan belum jelas lagi ya. Itu bukan karena kebodohan, bisa jadi tahu cuman pada dasarnya tidak mau ngerjakan. Padahal tahu aja, cuman kalau dijelaskan tetap mengatakan belum paham lagi. Padahal paham. Tahu sudah keadaan rakyat lagi susah begini kan, naikkan BBM. Padahal paham aja rakyat lagi susah. Ini ada kaitannya nih. Itu kan tanya kan. Kalau orang sudah ngasih masukan semua, ini rakyat lagi susah, ekonomi lagi sulit, tidak peduli pemerintah. Nah, cabut subsidi, naikkan harga minyak, kan tambah susah orang, tambah sulit orang. Tahu tidak dengan kesusahan rakyat? Tahu, cuman berpura-pura tidak tahu. Sama ini orang Israel nih, tahu kira-kira perintah Nabi Musa nih, tahu, cuman pura-pura kada tahu. Jelaskan, minta sama, coba jelaskan apa gerang sapi kayak apa. Dan Musa menjawab, Musa menjawab lagi, dia Allah berfirman, sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Sebetulnya bertanya dalam rangka untuk mengelak.
bertanya dalam rangka untuk menghindar dari tugas yang diberikan. Itu kadang-kadang manusia seperti itu. Diajak sholat, bajuku kotor nah, kada kawa sholat nah. Ada gitu orang, Pak kita sholat, belum lagi jarna. Baju kotor kada kawa. Padahal memang tidak mau sholat. Tidak mau sholat dah. Ulun ada baju yang bagus, kada usahkin. Nah, tadi berkatakan bajunya kotor. Ulun ada baju bagus Pak, dulu ambil kesepian. Kada usahkin. Memang dia tidak mau sholat, cuman mencari alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Inilah, itulah macam-macam dalih dibuat segala macam alasan. Intinya tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, itu artinya al-baqarah, sapi betina. Apa makna dibalik kata-kata sapi betina ini? Sapi betina ini dia bukan sekedar simbol Tuhan bagi orang kafir, tapi soal kebutuhan hidup. Sapi itu kan kebutuhan. Hewan ternak yang kita makan dagingnya, soal kebutuhan hidup. Simbolnya sapi betina. Sapi juga adalah kendaraan, ya kan? Yang kita tunggangi bisa kan? Sapi juga adalah alat untuk kita bekerja. Kalau dulu namanya sapi, sekarang berubah. Manusia itu perlu mencari kebutuhan hidup. Nah, kadang-kadang kebutuhan hidup itu bisa membuat manusia itu lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah karena sibuk mencari kebutuhan hidup. Lupa dengan tugas hidup yang sesungguhnya. Kebutuhan hidup itu bisa membuat manusia lupa dengan hakikat hidup yang sesungguhnya. Gara-gara sibuk mengejar kebutuhan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tugas kita ini yang utama beribadah kepada Allah. Tetapi banyak manusia disibukkan dengan mencari segala macam kebutuhan hidup dunia ini. Lupa untuk sholat, lupa untuk baca Quran. Simbolnya surah sembelih. Masuk surah sembelih itu artinya mengantisipasi. Dunia itu kita kejar, tapi jangan dia mengendalikan kita. Kan Allah nyuruh kita nyari dunia juga Allah. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Disuruh Allah kita. Di dalam surah Al-Qasas 28 ayat 77 itu Allah perintahkan. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah olehmu kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan mentang-mentang anak hari akhiratnya lalu seolah-olah nak mati aja esok loh. Begawi kada mau lagi, kerja kada mau lagi. Bukan begitu maksudnya. Lalu anak bersama dia aja masuk gua betapa kan. Nah, salah. Kita disuruh Allah kejar akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Artinya kita disuruh. Kita kan punya kewajiban menghidupi keluarga. Gitu kan. Menghidupi keluarga. Tanggung jawab sebagai seorang suami itu. Anak istri itu disuruh oleh Allah kita kan bertanggung jawab terhadap keluarga. Memberinya pendidikan, memberinya pakaian, sandang, pangan, papan. Itu kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga. Kalau kita bekerja dengan benar, dengan tekun, sungguh-sungguh, itu nilainya jihad fisabilillah. Sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Nah, tetapi jangan sampai sibuk mengejar kebutuhan itu lalu melupakan hubungan kita kepada Allah. Itu aja yang tidak boleh. Melupakan hubungan kepada Allah itu tidak boleh. Kerja itu kita malah diperintahkan. Apalagi sebagai seorang laki-laki suami, kita kerja. Harga diri seorang suami itu ada pada pekerjaannya. Kalau suami kada begawi itu kita jatuh harga diri kita. Jangan sampai seperti film dunia terbalik. Ada kan? Bini yang begawi, laki di rumah nyuci, nyabok. Itu jatuh harga diri kita sebagai seorang laki-laki. Laki-laki itu wajib dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tuh, menghidupi istri di rumah, anak semua, memberinya pendidikan, semua pakaian, makanan, rumah, tempat tinggal, betul, kendaraan dan sebagainya. Itu tugas kita sebagai seorang pemimpin. Setiap pemimpin pasti diminta tanggung jawabnya. Cari kebutuhan hidup, tetapi jangan sampai kita dikendalikan oleh kebutuhan hidup. Sapi betina inilah simbol kebutuhan hidup itu. Karena orang Bani Israel itu hidupnya hanya untuk cari dunia aja. Maka dikatakan sapinya itu sapi yang menyenangkan pandangan mata. Perintah Allah sapi sembelih itu adalah sapi yang menyenangkan pandangan mata. Menyenangkan pandangan kita. Memang dunia ini kebutuhan itu menyenangkan, enak kita. Kalau lihat mobil Alphard lewat, enak gak lihatnya? Wah,
Enak benar lihat Alphard nih. Apabila kita diisi mobil Alphard juga. Enak memang dilihat. Kalau melihat orang-orang yang mewah, pakaian orang yang bagus, enak dilihat kan. Enak dipandang mata. Memang begitu fitrah mata ini suka melihat sesuatu yang indah. Dunia ini Allah katakan memang dia menyenangkan, indah dalam pandangan mata kita. Itulah dunia. Nah, karena dia indah dalam pandangan mata, lalu itu bisa membuat manusia lalai dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena memang dunia itu indah dipandang mata. Berupa apa? Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah wal khailil musawwati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Surah Ali Imran ayat 14. Dan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan. Nah, siapa di antara kita yang tidak butuh perempuan? Tidak normal berarti. Kalau tidak butuh perempuan kan tidak normal berarti. Karena kita ini makan. Kalau apalagi laki-laki kalau tidak normal asal makan itu menuntut kebutuhan juga. Itu otomatis tuh. Kalau kita makan di bawah itu menuntut kebutuhan. Itu sunatullah begitu. Siapa yang tidak perlu perempuan? Perlu. Kita boleh, tapi dengan cara yang halal. Jangan berzina. Jangan berzina kan tidak boleh. Tapi kalau kita nikah boleh. 2, 3, 4 halal boleh. Tapi jangan berzina. Memang perempuan itu indah. Simbol dunia itu Allah katakan dijadikan terasa indah dalam pandangan mata kecintaan manusia terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan. Anak-anak. Anak itu kan buah hati kita. Kita pasti sayang sama anak kita. Anak-anak. Harta benda yang bertumpuk. Manusia kan. Boleh tidak kita cari harta benda yang bertumpuk? Boleh? Boleh cari harta. Jadi orang sugih boleh kada? Boleh. Tapi mencari kekayaan dengan cara yang benar, yang halal. Jangan menghalalkan segala macam cara untuk menumpuk kekayaan. Lalu mencuri, lalu koruptor, berjudi. Itu maksud itu. Mana ada orang berjudi sugih? Yang judi itu sugih itu bandarnya. Tuh, judi online. Apa tuh? Konsorsium 303. Ya kan 303 kan? Siapa yang sugih itu? Yang sugih bosnya, yang punya Akyang yang sugih. Nah, yang masang-masang habis duit. Nah, kita mau dibodoh-bodohi. Umpat ramai orang-orang mau aja dibodoh-bodohi. Kena angan-angan tadi ingin dapat harta yang banyak, tapi dengan cara yang salah. Padahal janji Allah kalau kau bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, jalan keluarnya diberi terus. Apa aja masalah pasti punya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezekinya datang dari pintu yang tidak disangka-sangka. Datang rezeki dari mana-mana. Kuncinya takwa. Bukan dengan mencari harta yang cara yang salah. Nah, ini kenapa orang terikat dengan kebutuhan hidup dunia tadi, kan ingin perempuan. Nah, saya ingin berbini pulang, banyak duit banyak kan perlu kan. Kalau duit sedikit kada kau berbini banyak-banyak kan. 2, 3, 4 tuh kalau pas-pasan ngalih harus punya banyak dapurnya diurusi. Ya Mas Bula. Kita belum wani karena kada ketahan kita mau ongkosi. Nah, kalau kita duit banyak triliunan di bank apa salahnya? Berlaku adil. Berlaku adil. Ini perempuan-perempuan ini keindahan hidup dunia. Anak-anak, harta benda yang bertumpuk itu semua manusia menginginkannya. Anak-anak inginkan semua. Dan Allah membolehkan selama didapatkan dengan cara-cara yang benar. Makan nikmat nyaman boleh, tapi perhatikan makanan tadi halalan thayyiban. Dengan cara yang halal, yang dimakan halal, mendapatkannya dengan cara yang thayyib, dengan cara yang baik mendapatkan makanan. Memberi makan ke anak istri harus yang halal. Pastikan yang kita berikan ke anak istri kita tuh sesuatu yang halal, yang kita dapatkan dengan cara thayyib, baik mendapatkannya. Naudzubillah. Kalau orang koruptor tuh susah anaknya jadi orang baik. Orang koruptor tuh ngalih itu anaknya jadi orang baik, makan jadi darah daging. Nah, kalau darah daging kita tuh haram mengalir ke darah kita tuh. Makanya kata Rasulullah, setan itu mengalir di aliran darah manusia. Kapan itu? Saat manusia itu memasukkan yang haram ke dalam tubuhnya, di situ setan menguasai. Hidup di aliran darah manusia. Bergerak ke seluruh aliran darah kan mengalirkan makanan kan.
ke seluruh tubuh kita nih, masuk ke otak. Bayangkan nih, manusia dalam kendali setan kalau dia makan yang haram. Kalau sudah manusia makan haram, dikendalikan setan dia. Karena setan itu hidup di aliran darah manusia. Itu ada di Rasulullah. Hidup di mana hidupnya? Di aliran darah yang di situ haram yang dimakannya. Kan menjadi daging dan darah. Haram, makanya kita berikan sesuatu yang baik. Walau sedikit tapi berkah. Kepada anak istri kita itu berikan nafkahnya biar sedikit tapi berkah. Jangan hendak mencari yang banyak, menyusahkan diri kita pada akhirnya. Cara yang tidak diridhoi oleh Allah, pada akhirnya nyesal, pasti rugi sendiri. Tobat cepat-cepat. Segera perbaiki diri. Nah, ini kata Allah nih. Berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, dan kuda pilihan. Nah, ini kan kebutuhan hidup nih. Kuda pilihan. Itu nah, di luar itu kuda-kudanya. Dulu kan kuda pilihan, sekarang kudanya kuda besi dah. Nah, itu bicara. Apa tadi merek kuda tadi? Tadi Bang Ferdi pakai kuda apa ke sini? Nah, Bang Giman, ada ini kuda-kuda semua nih. Kan kita ingin kuda-kuda yang indah. Suka dengan kuda-kuda yang indah. Beda kita. Nyaman. Dan diperbolehkan, Allah tidak melarang. Kuda pilihan, hewan ternak. Nah, tadi sapi betina tadi. Simbol salah satu hewan ternak itu sapi betina. Ini simbol dunia. Al-Baqarah itu mengingatkan kita, menyadarkan kita hati-hati dengan keindahan kehidupan dunia. Hati-hati dengan kebutuhan hidup. Jangan sampai sibuk mencari kebutuhan hidup, melupakan hubungan kita kepada Allah. Itu sebabnya waktu surah pertama turun itu apa dari Qur'annya, susunan Qur'annya yang pertama adalah Al-Fatihah. Yang pernah kita kaji artinya pembukaan. Apa maknanya pembukaan ini? Kita harus membuka hati sebagai media untuk berhubungan sama Allah. Itu kemarin kajian kita kan. Kita akan jadi Al-Fatihah juga artinya pemenang. Kalau sudah orang mampu membuka hatinya, bisa berhubungan yang baik kepada Allah, berhubungan yang baik kepada manusia, dia mengabdi kepada Allah, jalannya lurus, ihdinas siratal mustaqim, dia pasti jadi orang yang menang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Terbukanya hati kita itu. Karena hati media untuk kita berhubungan kepada Allah. Tapi hati-hati. Kalau kita kaitkan, kita hubungkan dengan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini bisa membuat putus hubungan manusia dengan Allah. Karena kalau sudah manusia sibuk mengejar kehidupan dunia, cinta tadi terhadap dunia, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, cintanya terhadap dunia, melebihi cintanya terhadap akhirat, apa yang terjadi kata Allah? Bisa membuat mata, hati, telinga kita ini buta, tuli, bisu. Tertutup hati, tersumbat telinga, tertutup mata kita dari kebenaran karena cinta terhadap kehidupan dunia. Coba kita lihat surah An-Nahl, surah 16 ayat 107 dan ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Ulaika alladzina taballahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Sibuk cari dunia terus, lupa dengan akhirat. Padahal kata Allah, carilah akhirat, jangan lupakan dunianya itu. Silakan cari akhirat, cari dunia, jangan lupakan akhiratnya. Mereka lebih, yang disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Siapa orang kafir itu? Orang yang lebih cinta dunia terhadap akhirat, itulah orang kafir. Itu orang kafir itu. Kafir itu artinya tertutup. Ingkar. Kafir itu tertutup. Jadi bahasa Indonesia. Cover. Nah, itu cover itu kan buku penutup. Ini cover aja nih. Nah, ini penutup nih. Ini buku. Lagi koper, tas koper. Kata itu. Double cover, menutup supaya kita menangkis pukulan double cover. Kata-katanya kafarah itu artinya menutup. Jadi orang-orang kafir adalah orang yang tertutup hatinya. Kenapa? Cinta terhadap dunia, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Siapa orang yang lebih mengutamakan dunia pada akhirat, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang ingkar tadi. Tak mau Allah memberi petunjuk kepada orang yang cinta dunia tadi.
di atas cintanya kepada Allah. Tidak boleh kita berlebihan. Dunia itu jangan di hati, cukup di tangan aja dia. Ada orang bilang begitu. Dunia jangan masukkan ke dalam hati, cukup di tangan aja dia. Sehingga kalau dia hilang, kita jangan terlalu bersedih. Karena dunia itu akan hilang, lenyap kan. Kalau kita sudah mati, hilang tidak dunianya? Hilang dunianya. Rumah mewah tadi tinggal, bini yang cantik tadi, anak yang hebat, harta yang bertumpuk, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang, usaha bisnis, tinggal seberatan kalau kita mati. Jangan sampai masuk dalam hati. Dikejar boleh, dicari boleh, tapi jangan sampai dia menguasai kita. Jangan sampai apa yang kita kejar, kebutuhan dunia menguasai diri kita. Kata Allah, jangan. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang ingkar. Selanjutnya apa kata Allah? Ini ngeri ayat 108-nya. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi orang-orang yang lebih cinta dunia daripada akhirat ini, mereka itulah orang-orang yang hati, innallahu ulaika alladzina taballahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka itulah orang yang telah Allah kunci hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Haur mencari duit terus, sibuknya di kebutuhan hidup, lalai, lupa ngurus diri, lupa dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri aja lupa. Gimana dengan yang lainnya? Dengan dirinya pun lupa. Loh, kalau kita bahari itu kan, kalau sudah asik dengan dunia, lupa enggak tuh main bola misalnya, lupa kan. Tuh kalau ada orang berjudi itu, mendak bahari kan, berjudi tuh. Di pos tuh bisa lupa diri enggak? Ada kalau orang sudah berjudi itu 2 hari 2 malam tahan tuh, kada mandi-mandi tahan. Wah, QQ, wah asik. 2 hari 2 malam tahan, 3 hari 3 malam tahan. Kenapa? Memang begitu kata Allah. Dunia itu melalaikan. Kenapa tadi angan-angan dunia? Wah, dapat untung banyak. Ada untung buntung yang ada. Karena kan tertipu oleh dunia tadi kan, dikiranya dapat untung banyak. Ada begitu orang 3 hari 3 malam tahan, tidak mandi-mandi tahan. Kalau tangkap polisi sekalinya. Untung kita masih dicintai Allah. Dibuat Allah tidak tangkap polisi supaya tobat, supaya sadar. Dibikin Allah habis terus gagal, kalah, tekor, baru ingat habis tidak punya apa-apa lagi. Kemana ngadunya? Sama Allah. Kata Allah, cepatlah kembali kepada Allah. Tobat. Tobat. Tobat itu karena memang kemauan kita sendiri, bukan karena dunia juga tadi itu. Memang karena kita mau memperbaiki keadaan diri kita. Hati-hati kata Allah, kecintaan terhadap dunia itu bisa membuat Allah mengunci hati, pendengaran dan penglihatan. Mereka itu orang yang rugi. Orang-orang koruptor itu rugi. Rugi orang-orang koruptor itu, orang-orang yang curang, culas itu rugi. Rugi. Siapa aja manusianya yang curang, culas, menipu dan sebagainya, dengan segala macam cara dia lakukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan, mereka pasti jadi orang-orang yang celaka, rugi. Itu janji Allah. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Pastilah mereka termasuk orang-orang yang rugi di akhirat nanti. La jarama annahum fil akhirah humul khasirun. Pasti mereka termasuk orang-orang yang rugi di akhirat. Ini makna dibalik perkataan Al-Baqarah. Menyadarkan manusia jangan sampai dunia itu menutup hati, pendengaran dan penglihatan kita. Jangan sampai dunia menutup itu semua. Dunia perlu dicari, tapi jangan sampai membutakan mata hati kita semua. Lalu tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Nah, kata-kata orang sekarang, sudahlah jangan mikir-mikir halal, yang haram aja nggak dicari. Itu perkataan yang orang-orang yang diistilahkan iblis nih, ngomong gitu. Wah, ini ngalih, jangan kami cari yang halal, haram gini ngalih. Sudahlah, kalau saya pikir halal haram, yang penting dapat sudah. Lihat itu perkataan ini. Orang yang tidak ada kesadaran akan bagaimana menjaga, memperhatikan hubungan dirinya kepada Allah. Lakukanlah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jemaah dari kata-kata Al-Baqarah ini kita bisa mengambil pesan. Di antaranya yang pertama, boleh mencari dunia, tapi jangan melalaikan hubungan kepada Allah. Silakan cari dunia, silakan cari kebutuhan hidup, tapi jangan melalaikan hubungan kita kepada Allah. Wa bataghi fima ataqallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Cari dunia, dapat untung, berbuat baik. Dapat dunia kan, dapat untungnya. Jangan lupa, bukan sekedar untuk memperkaya diri kita, berbuat kebaikan dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, cari kebutuhan hidup tapi dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Dengan cara yang halal. Halal caranya. Jangan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Beri keluarga kita dengan makanan-makanan yang halal. Pastikan yang masuk ke dalam istri keluarga kita, untuk anak kita, istri kita, sesuatu yang halal. Jangan sampai kita memberi sesuatu yang haram. Dengar tuh pesan Allah, tidak ada yang tumbuh dari sesuatu yang haram dalam tubuh kita nih, kecuali itu api neraka aja. Nah, api neraka. Kita hidup dari hasil yang haram, naudzubillah. Tidak akan ada kebaikan kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh sesuatu yang tidak dicinta oleh Allah. Oleh karena itu kata Allah, kulu washrabu wala tusyriku. Silakan makan, minum, silakan. Jangan berlebihan. Halalan thayyiba. Pastikan yang apa yang kita makan sesuatu yang halal, sesuatu yang diridhoi oleh Allah, bukan sesuatu yang haram. Nah, itu yang kedua pesannya. Yang pertama tadi, silakan kejar dunia tapi jangan melalaikan. Yang kedua, cara mendapatkannya juga harus dengan cara yang benar. Yang ketiga, setelah dapat dunia tadi, gunakan untuk hal-hal yang baik. Kita cari dunia, jangan lupa sama Allah. Yang kedua,